Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Muslimatun Fauzia dari 2 BKID dengan NIM 201711011169. Ya, saya di sini akan memaparkan tentang hadis hasan dengan subtema yang pertama, definisi hadis hasan itu apa? Yang kedua, kriteria hadis hasan. Yang ketiga, pembagian hadis hasan dan contohnya. Yang keempat, dan kedudukan hadis hasan. Definisi hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak sahih. Sehingga hadis hasan sama-sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya pada tingkat kedobitannya. Perawinya berada di bawah hadis sahih. Menurut bahasa, sifat musyabbahah dari kata al-husn yang berarti al-jama' atau bagus. Menurut istilah, para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai hadis hasan. Karena melihat bahwa hadis hasan itu di tengah-tengah antara hadis sahih dan dhaif. Ditambah lagi sebagian dari ulama-ulama itu mendefinisikannya dengan mencakup salah satu dari 2 kategori. Yang pertama yaitu menurut definisi hadis hasan menurut Al-Khattabi, yaitu hadis yang diketahui tempat keluarnya para perawinya masyhur atau dikenal, menjadi tempat beredarnya banyak hadis, diterima oleh banyak ulama dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha. Definisi hadis hasan menurut At-Tirmizi, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan yang dalam sanadnya tidak ada rawi yang dituduh berdusta. Hadisnya tidak sahih, diriwayatkan pula hadis yang melalui jalan lain. Definisi menurut Ibnu Hajar, ia berkata, yaitu hadis ahad yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kedobitannya sempurna, sanadnya bersambung, hadisnya tidak ilat maupun sahih. Hadis yang semacam ini adalah hadis sahih li dzatihi. Jika derajatnya kedobitannya lebih rendah, itulah hadis hasani dzatihi. Selanjutnya, kriteria hadis hasan. Yang pertama, sanad harus bersambung. Maksudnya adalah setiap rawi dari suatu riwayat hadis belajar atau bertemu langsung dari mulai awal sanad sampai akhir. Yang kedua, perawinya adalah adil. Maksudnya adalah setiap rawi dari suatu riwayat hadis disifati sebagai muslim, baligh, berakal atau sehat, bukan orang fasik dan bukan pula mahrumul mur'ah. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit, namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak sahih. Artinya, hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikot daripadanya. Yang kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang rusak. Ya, selanjutnya pembagian hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Definisi hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi menurut bahasa merupakan sifat musyabbahat dari kata hasuna yang artinya bagus. Definisi hadis hasan li dzatihi menurut Al-Khattabi Mu'allim al-Sunnah adalah hadis yang diketahui orang yang meriwayatkannya serta terkenal banyak beredar di kalangan ahli hadis, diterima oleh mayoritas ulama dan disepakati oleh seluruh fuqaha. Selanjutnya, definisi hadis hasan li dzatihi menurut At-Tirmizi mengatakan bahwa setiap hadis yang diriwayatkan dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang tidak tertuduh suka berbuat dusta, bukan hadis syadz, dan ada hadis lain yang diriwayatkannya oleh rawi lain yang semakna dengannya. Ya, selanjutnya contoh hadis hasan li dzatihi.
Contoh hadis hasan lidatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dalam bab Fadail al-Jihad. Telah bercerita kepada kami, Qutaibah telah bercerita kepada kami, Ja'far ibnu Sulaiman al-Dabai dari Abi Imran al-Jauni dari Abi Bakar ibnu Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis Hasan Khurib. Hadis di atas merupakan hadis hasan lidatihi karena seluruh rawinya tersikot kecuali Ja'far ibnu Ismail al-Dabai. Oleh karena itu derajat hadis tersebut turun dari hadis sahih ke hadis hasan lidatihi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Definisi hadis hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif yang memiliki riwayat yang banyak dan kedhaifannya bukan disebabkan karena fasiknya rawi atau karena kedustaannya. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hadis bisa disebut hasan li ghairihi bila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, banyak diriwayatkan dari jalan lain yang derajatnya sama atau lebih tinggi. Yang kedua, sebab kedhaifan hadis tersebut adalah jeleknya hafalan rawi atau kebodohannya atau sanadnya terputus. Yang penting bukan disebabkan karena kefasikan atau suka berdusta. Selanjutnya contoh hadis hasan li ghairihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan beliau menghasankannya dari jalur Syu'bah, dari Hasyim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya, yang artinya bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazaroh menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan 2 sandal ini? Dia menjawab, ya, Amir bin Rabi'ah. Rasulullah SAW berkata, membolehkannya. At-Tirmizi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sa'ad bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrat al-Aslami. Hasyim adalah perawi dhaif karena buruknya hafalannya. Sungguh At-Tirmizi menghasankan hadis ini karena ia datang tidak dari satu jalur saja. Materi terakhir yaitu kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan ini sama dengan hadis sahih. Sama-sama bisa digunakan sebagai dasar atau dalil beramal. Bisa digunakan untuk penetapan hukum, halal, haram, wajib, dan seterusnya. Derajat hadis hasan li ghairihi berada di bawah derajat hadis hasan li dzatihi. Oleh karena itu, jika terjadi ta'arud atau pertentangan antara hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka hadis hasan li dzatihi harus didahulukan untuk diamalkan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.